kita bukan sedang memilih kucing dalam karung di dalam istilah Indonesia itu, gitu ya. Tetapi kita memang harus bisa benar-benar memilih pemimpin yang bisa kita kenali, kita pahami, dan kita yakin bisa bekerja sama dengan pemimpin itu, gitu. Majuwa, selamat malam, selamat menyaksikan Suara Taras Podcast. Pada malam hari ini saya sedang berada di rumah aspirasi Pak Abednego Tarigan dan Pak Edi Suranta Bukit, calon Bupati dan Wakil Bupati Karo periode 2024 hingga 2029. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Pak Abednego Tarigan. Bapak, halo Bapak Majuwa. Apa kabar nih Pak? Baik. Baik ya Pak, silakan duduk Pak. Ya. Oke, sibukan apa nih Pak yang sedang Bapak lakukan Pak? Jadi kita sibuk memang berinteraksi langsung dengan masyarakat ya, baik yang memang diinisiasi oleh timnya kita, Iya. ataupun juga yang diinisiasi oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Kami memang terakhir-terakhir ini merasa bersyukur, banyak sekali inisiatif itu datang dari masyarakat dan kami itu ya ibaratnya itu hanya seperti bintang tamu. Iya. Dan buat saya itu luar biasa karena inisiatifnya banyak, kemudian juga cukup kreatif, dan kemudian yang katanya orang itu semuanya harus paslon yang mendanai itu, kami nggak mengalami itu. Banyak sekali kegiatan kami yang justru itu inisiatifnya kami hanya datang aja dan menyampaikan pikiran-pikiran kami, berinteraksi dengan masyarakat, rencana-rencana kami. Ini satu fenomena juga buat saya gitu ya, yang ini ternyata apa yang saya bayangkan itu pelan-pelan itu terwujud di dalam proses pilkada ini gitu ya, yang dulu saya dihadapkan dengan situasi bahwa pilkada Karo ini ya pokoknya itu segala sesuatunya itu harus disiapkan paslon gitu. Iya. Nah, jadi ini mungkin udara segar juga lah buat teman-teman yang akan masuk ke dunia politik ya. Dan ternyata masyarakat Karo tidak seperti yang diceritakan selama ini gitu ya. Artinya pragmatis, kemudian yang kedua maunya semuanya disiapkan atau didanai oleh paslon gitu ya. Jadi ternyata tumbuh gitu loh. Dan terakhir ini saya tadi siang dengan komunitas berkuda. Iya. Jadi kami keliling dengan 40 kuda gitu ya. Dan itu disiapkan oleh mereka. Hanya permintaan mereka ada komitmen aja bagaimana memperhatikan mereka. Dan kemudian juga ada hal baru yang menurut saya di Karo setidaknya komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok atau organisasi itu menawarkan kontrak politik atau komitmen. Nah, dan semuanya itu menurut saya sangat mungkin bisa dilaksanakan di dalam jadi nggak muluk-muluk juga gitu ya. Dan saya selalu mengatakan sepanjang itu untuk kepentingan bersama dan publik, saya mau tanda tangan. Saya lihat ininya gitu. Tapi kalau udah ada mengarah hanya untuk tertentu, kayaknya saya bilang nggak dulu gitu loh. Jadi tapi ya buat saya secara umum saya happy ya. Saya happy. Begitu antusias sambutan dari masyarakat Karo ya Pak. Oke nih Pak, sebelum kita membahas terlalu jauh nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh Suara Taras ya Pak. Sonia pengen tahu nih Pak, menurut Bapak apa sih itu sebenarnya makna kepemimpinan Pak? Kalau saya itu sangat dipengaruhi dengan definisi kepemimpinan itu sharing vision and making decision. Jadi kita harus berbagi visi dan membuat keputusan. Itulah kepemimpinan. Jadi di dalam konteks ini kita bagaimana berbagi visi kita itu gitu ya. Dan kemudian di dalam visi itu tentu ada butuh banyak action yang harus dibutuhkan ya. Kalau bahasa kita misi, program, dan kegiatan lah kira-kira secara itu. Itu semua itu membutuhkan keputusan-keputusan yang harus kita buat. Nah ini yang dari dulu saya terapkan memang. Dari saya kan dari muda itu saya ketua OSIS, ketua pencinta alam, ketua senat mahasiswa. Jadi dia biasa di jalur kepemimpinan, dan tanpa sadar saya menemukan atau cocok dengan definisi yang dibuat bahwa berbagi visi dan membuat keputusan. Nggak ada yang murni itu 100% dari pemimpin itu. Tapi dari proses interaksi kita.
kita membicarakan satu hal, visi kita tentang pariwisata, itu nggak ada itu yang murni pemikiran pemimpin itu genuine banget gitu, terus kemudian dia buat itu. Pasti satu proses yang interaksi. Dan disitulah kita berbagi visi itu sebenarnya. Gitu. Jadi buat saya sederhana itu sebenarnya. Sederhana itu ya Pak. Oke. Kita masuk nih Pak. Ya. Seandainya Bapak duduk dan terpilih nanti, dan tentunya itu harapan dari kami Pak, karena kami masyarakat Karo ingin perubahan di Karo. Prospek dan program 100 hari kerja awal, langkah apa nih yang akan Bapak lakukan? Kalau saya itu memang akan prioritas pertama itu untuk mengejar kecepatan penataan birokrasi ya. Iya. Untuk memastikan layanan-layanan ke masyarakat itu terpenuhi. Itu dulu tahap awal. Karena saya selalu mengatakan ke masyarakat, apa ini bisa cepat nggak gini? Secara real, ya secara nyata, waktu saya misalnya terpilih nanti ditetapkan Desember, ya, terus kemudian nggak ada kendala dan ini ditetapkan dilantik 7 Februari. Iya. Saya masih menggunakan anggaran yang disusun oleh pemerintahan hari ini. Karena kan anggaran 2025 itu ditetapkan di 2024. Jadi artinya saya harus bagaimana menggunakan anggaran yang ada untuk bisa melakukan perubahan-perubahan atau pembaruan-pembaruan di dalamnya. Tetapi di tengah jalan nanti ada kesempatan namanya perubahan anggaran pemerintah gitu ya. Jadi APBD perubahan misalnya gitu. Itu ada peluang itu. Tapi kalau untuk penataan birokrasi kan nggak butuh uang, nggak butuh alat baru gitu. Kecuali kalau kita misalnya kita bilang saya akan perbaiki drainase atau aliran air di Brastagi misalnya, saluran air itu membutuhkan dana. Ya, butuh dana. Terus kemudian apakah posnya sudah ditetapkan oleh pemerintah sekarang atau tidak? Tapi kemudian yang kedua, saya yang bisa langsung dirasakan itu juga termasuk juga penataan kebersihan di kabupaten kota, ya maksudnya di kota-kota di Kabupaten Karo ini kan kita setidaknya ada Kabupaten Brastagi dan Kabanjahe yang menurut saya itu ini sebenarnya bisa dikerjakan dengan cepat lah gitu loh ya, supaya langsung ada kelihatan lah perubahan di lapangan itu, sambil nanti saya akan mereview program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena kalau yang saya baca sementara ini proporsi program-program di pemerintah Karo ini itu belum cukup merata menurut saya antar sektor, pendidikan, kesehatan, terus kemudian infrastruktur gitu ya. Itu saya melihat itu belum proporsional dan kemudian belum cukup bisa menjawab terkait dengan visi misi program kami yang kami sudah daftarkan ke KPU dan sudah kami bawa ke ruang publik melalui debat, melalui sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi itu akan ada satu proses yang akan kami lalui. Oke, baik Bapak. Jadi lebih mengutamakan prospek pertama itu adalah kebersihan. Ya, reformasi birokrasinya, birokrasi harus mulai jalan. Gitu loh. Misalnya soal kedisiplinan, layanan yang bebas pungli, itu kan bisa cepat. Itu cepat, kan benar cepat Pak. itu. Iya. Itu hanya butuh ketegasan aja ya Pak. Aja, benar. soal pengawasan. Iya. Gitu loh. Hanya Gitu. sesimpel itu ya Pak ya. Tapi saya berapa waktu yang lalu saya bilang di Suka, di Tiga Panah, waktu saya ngobrol dengan hampir 1000-an lebih masyarakat, kita akan menargetkan tidak ada lagi pungli di dalam administrasi, tepuk tangannya luar biasa. Ya. Artinya ini problem serius sebenarnya dihadapi masyarakat gitu. Padahal saya hanya menemukan titik-titik di mana dulu itu ada masalah gitu ya. Tapi ketika saya bilang itu betul Pak, betul gitu loh. KTP aja susah, KK aja susah gitu loh. Ini kan cepat ini, cepat. Nanti kan kita cek kalau memang nggak ada belangkonya, ya berarti kita ada pengadaan belangko. Kalau ada belangkonya kenapa lambat? Berarti ada ya sesuatu di dalamnya gitu loh. Gitu aja sih. Oke, baik Pak. Sangat menarik sekali ya Pak ya. Hanya Tanah Karo ini berarti kurangnya ada ketegasan ya Pak ya. Ya sama ini sih, kalau menurut saya itu pertama itu monitoring dan evaluasi, itu yang agak menurut saya jauh dari yang diharapkan. Kemudian tentu hasil monitoring dan evaluasi itu kita butuh ketegasan untuk menindaklanjutinya gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, saya punya permasalahan karena kita tadi menyinggung ada pariwisata tadi ya Pak dan pungli, banyak yang kita tahu banyak terjadi permasalahan di Kabupaten Karo Pak, dari sektor pelayanan publik
sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor infrastruktur, suprastruktur, sektor penyakit masyarakat yang mewabah Ya. seperti narkoba, premanisme. Bila Bapak terpilih nantinya Pak di periode 2024 hingga 2029 nantinya, sektor apa yang menjadi skala prioritas Bapak yang akan Bapak benahi terlebih dahulu? Nah, terkait dengan prioritas dari sisi ekonomi dua ya, Iya. pariwisata, pertanian pertama dan pariwisata gitu. Karena apa? Karena dua sektor ini hampir 60% lebih ekonominya Kabupaten Karo. Kabupaten Karo. Ya, itu jadi satu penting. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pembenahan sektor itu sektor layanan publik. Layanan publik itu memang yang harus kita kejar itu bagaimana pelayanan-pelayanan dasar itu memenuhi standar. Pelayanan dasar itu bukan soal pelayanan di kantor-kantor itu, tapi di sektor pendidikan, sektor kesehatan gitu ya. Kemudian nanti yang didukung dengan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu termasuk juga air di dalamnya ya, karena kita nggak bisa memungkiri masyarakat kita itu, ya kita sebagai manusia itu butuh air. Air itu kebutuhan dasar, jadi nggak boleh kita main-main dengan itu. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari sisi kebutuhan air itu berkaitan dengan kesehatan masyarakat, Kesmas gitu ya. Selama ini kan kita kalau nggak memperbaiki kesehatan masyarakat, maka punya potensi kita dihadapkan pada generasi yang punya apa istilahnya sakit penyakit ya, dan itu sebenarnya mengganggu produktivitas gitu. Jadi ya misalnya kalau anak-anak juga dengan misalnya kita tahu di banyak tempat kesulitan air begitu ya, dari sisi kesehatan dan kebersihannya aja itu jadi persoalan. Tentu saya menemukan itu di beberapa desa-desa. Mungkin buat kita apa ya, buat banyak orang mungkin ya memang biasa begitu, tapi sebenarnya kita nggak boleh seperti itu. Jadi terkait dengan sektor tadi kalau dari sisi ekonomi. Untuk soal-soal yang dari sosial kemasyarakatan, saya memang punya dan Pak Edi itu punya rencana yang kuat untuk bagaimana merubah atmosfer di Karo ini gitu menjadi bergerak yang lebih positif, yang lebih produktif, yang lebih optimis. Itu memang kita butuh kerja keras untuk di situ gitu. Misalnya hampir semua orang kayaknya hopeless misalnya soal penyakit-penyakit sosial misalnya. Ya, itu ya kita udah demo berapa kali, udah ini gitu loh. Tapi kan ini kan sebenarnya masih bisa kita lihat apa sih kekurangan-kekurangan kita di dalam mendorong untuk itu. Bisa jadi ada pihak-pihak yang tidak terlalu antusias. Misalnya pemerintah ketika organisasi keagamaan atau organisasi-organisasi tertentu melakukan aksi dan lain sebagainya, pemerintahnya nggak ada supportnya misalnya gitu loh. Jadi saya dan Pak Edi memang di dalam konteks sosial kemasyarakatan ini pertama memang harus membangun optimisme itu gitu ya, supaya kita yakin bahwa orang Karo itu muncul kearifan-kearifannya, dan kemudian juga nilai-nilai yang selama ini itu tuh kayak terbenam gitu loh ya, sehingga segala sesuatunya itu saya melihat itu bahkan udah sampai pada level tuh sering sinis. Iya. Saya yakin Sonia juga bikin materi pasti cynical gitu ya, kadang sinis gitu ya, gitu. Nggak justru mencoba memberikan apresiasi gitu loh, atau memberikan masukan gitu. Kan sebenarnya memberikan masukan sebenarnya kritik kan. Kritik. Misalnya contoh itu, Sonia kayaknya harusnya bajunya merah deh gitu, ya kan? Berarti sebenarnya saya nggak suka dengan baju hijau kan gitu. Benar. Tapi bilang itu hijaunya kurang bagus nih ya gitu. Itu kan itulah di kita itu sekarang sudah terbiasa. Saya sudah menemukan banyak situasi di mana kelompok-kelompok yang kreatif itu justru dapat responnya sinis gitu. Benar. Latuh kan itu cuma sebentarnya itu gitu-gitu. Jadi itu harus kita balik, harus kita selalu berupaya untuk memberikan ruang apresiasi terhadap itu. Karena contoh di dalam pengalaman pilkada ini, ketika inisiatif-inisiatif yang mau mendukung kami saya apresiasi, malah membludak ya bersemi lah gitu, berbunga gitu loh. Bahkan saya sering sekali di tag sama mereka, klaim tim Abdi sedang melakukan ini, tim Abdi lakukan itu tadi ketika kita semangatnya partisipasi kita buka gitu, itu luar biasa untuk itu. Jadi saya memang di dalam kepemimpinan nanti memang akan mengupayakan itu sekali itu, mendorong. Saya harus bisa mengatakan
hal-hal yang biasa perilaku buruk di kita itu bukan budaya Karo. Saya harus berani bilang gitu. Iya. Ya gitu loh. Jadi kita Benar, bilang Pak. gitu loh. Kalau ini, oh itu bukan kita. Itu bukan kita. Itu bukan kita. Kita harus berani mengatakan berbicara seperti itu. Itu bukan kita. Iya. Kita itu harus yang luhur, yang baik gitu, yang harus kita kedepankan gitu, supaya energinya itu bisa jadi positif. Contoh misalnya kalau kita membiarkan perilaku itu tumbuh berkembang di masyarakat, efeknya apa? Orang takut. Iya. Misalnya ngeluh pungli tapi nggak tahu kemana, atau dia pungli seperti apa dan lain sebagainya. Itu kayak cerita apa ya? Menurut saya kadang-kadang kayak mitos. Benar, Pak. Gitu. Makanya mungkin Sonia ingat waktu debat, saya selalu menyatakan itu. Benar. Karena untuk saya angkat persoalan yang memang ada di tengah-tengah masyarakat gitu loh. Kalau saya sebagai pemimpin mendengar itu menjadi pembicara masyarakat dan kemudian nggak ada responnya, ini kan dia kayak nggak jelas ini sebenarnya. Iya. Ini apa sih gitu loh, gitu loh. Misalnya saya bilang ketika ada pungli juga di dalam pengurusan perizinan, administrasi dan lain sebagainya, saya bingung, itu nggak dibicarakan sama kandidat lain gitu loh. Terus ini mau nyelesain masalah apa sebenarnya kita mengambil kepemimpinan di Karo ini gitu loh. Hanya cuma mau bikin A, bikin B, bikin C gitu ya. Yang bisa jadi itu menurut saya itu hanya untuk jangan memuaskan saya. Iya. Supaya ada monumen saya. Ya kalau mungkin Sonia ingat ada namanya politik mercusuar kan. Iya, Pak. Itu yang kelihatannya, tapi itu belum tentu menjawab persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Benar sekali Pak yang Bapak katakan, dan di sini saya berani lihat dan saya mengikutin Pak. Yang namanya saya ingin menjadikan Bapak sebagai narasumber, saya harus tahu Bapak itu seperti apa sih gitu. Saya lihat di pasangan Abdi 01 ini banyak melibatkan anak muda Pak. Gitu. Jadi yang seperti Bapak bilang, anak muda Karo ini punya banyak potensi Pak. Punya banyak potensi, tapi kami anak muda Karo kenapa sih nggak berani speak up? Karena tidak ada dorongan dari bawah atau tidak ada dorongan dan tidak ada tempat Pak untuk kita bisa speak up. Seperti yang Bapak katakan tadi, ketika kita mau berbicara, lu tahu apa sih? Lu masih terlalu muda gitu, hanya gitu. Jadi itulah yang membuat anak muda Karo yang menjadi down gitu Pak. Atau saya lihat itu selain down itu akhirnya memperkecil ruangnya. Misalnya dia pemilik kafe gitu ya, itulah aku ngurusin kafeku aja. Kalau sebenarnya isu di situ tuh ada masalah tuh, isu kebersihan, isu keamanan, gitu ya, isu keindahan karena namanya kafe, ada banyak turis misalnya di Brastagi. Tapi udahlah aku urusin aja lah. Ini yang itu udah nggak ngerti aku gitu loh kira-kira. Jadi itu yang memang kalau saya bilang itu Sonia benar, saya memang memberikan ruang kepada anak-anak muda untuk berkembang. Misalnya di malam ini juga, ini sebagian yang anak-anak muda lagi terima aspirasi masyarakat tuh, di ruang sebelah gitu loh. Saya biarin aja untuk dia menguji bagaimana kemampuan dia membaca masalah dan kemudian menganalisis masalah. Dan saya besok dia akan bilang, itu nanti untuk komunitas ini kayak gini nih Bang, untuk komunitas ini kayak gini. Nah, di situ terjadi diskusi dengan saya sebagai pimpinan gitu loh ya, di dalam tim besar ini gitu loh. Jadi dan buat saya itu sudah menunjukkan buah-buah hasil. Mereka sudah berani. Benar Pak. Nggak harus nunggu gitu, nggak harus telepon dulu. Bang, boleh terima nggak komunitas ini? Kami terima. Menurut saya terima aja dulu. Karena kan semua kita dengan itikat baik. Ya, semua kita dengan tujuan baik gitu ya. Sehingga namanya kita bagian dari masyarakat Karo, ya apa salahnya tim yang muda-muda tadi, si orang-orang muda tadi untuk berinteraksi, berkomunikasi gitu. Buat saya silakan aja. Yang penting nanti kesimpulannya kita diskusikan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tindak lanjuti. Oke, terima kasih Pak. Karena dari Bapak pun disinilah kami tim Suara Taras yang termasuk kalangan muda lebih semangat untuk berani speak up seperti itu Pak. Gitu. Dan selanjutnya pertanyaan saya Pak, seandainya Bapak terpilih nanti, dan itu harapan kita bersama ya Pak. Apakah dalam mengambil kebijakan Bapak mengajak dan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dalam komponen masyarakat lainnya yang dalam budaya kita dikenal dengan istilah runggu Pak? Nah, sebenarnya dalam konteks perencanaan pembangunan itu sebenarnya kita sudah diatur oleh peraturan perundangan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan.
yang mengamanatkan bahwa kita harus ada mulai dari Musrembangdes, Musyawarah Rembuk Desa, sampai Musrembangnas sebenarnya. Tapi sering menjadi masalah adalah di dalam konteks ini, itu banyak sekali akhirnya formalitas. Iya. Nilai kekuatannya yang nggak apa namanya, nggak apa, substansinya itu jadi nggak terlalu kuat. Kemudian juga akhirnya desa udah mengusulkan 10, sampai di kecamatan tinggal nanti apa di kabupaten nanti tinggal 8, nanti di provinsi sudah tinggal 6, sampai pusat nanti tinggal 4 atau tinggal 2 gitu ya. Jadi tapi itu secara yang formal. Tapi tentu pertanyaan Sonia tadi saya tanya itu kan dalam konteks bagaimana pelibatan ini juga dalam arti yang lebih luas. Iya. Maksudnya formal dan informal. Informal. Saya waktu nanganin Sinabung, setelah kacau rame gitu, rumit gitu, apa yang saya lakukan pertama, Sonia? Saya lah yang menginisiasi runggu dalam penanganan Sinabung. Benar. Jadi kalau itu menurut saya itu final, final. Jadi buat saya itu enggak itu. Hanya saya selalu punya metode memang. Ada yang metode langsung saya satu momen semuanya gitu. Ada juga yang saya dekatin itu per kelompok. Untuk saya bisa punya pemetaan, perspektif dan harapan mereka. Misalnya kita bicara soal pembangunan pariwisata. Tentu tokoh agama pasti ada hal-hal tertentu yang sensitif buat mereka. Misalnya minuman beralkohol, misalnya. Ya kan itu contohnya ya itu Pak. realitanya selalu gitu Benar. ya. Minuman beralkohol gitu loh misalnya. Kemudian dari sektor-sektor misalnya anak-anak muda pengen tentu lebih bebas, lebih lentur, lebih ekspresif misalnya di dalam bagaimana pariwisata kita digerakkan. Nah ini kalau saya, metode saya sering sekali juga saya memang lakukan dulu pemetaan, bertemu-temu, baru nanti saya buatkan forumnya melalui runggu tadi itu, sehingga saya sudah punya dapat gambaran di mana sebenarnya overlapnya, di mana yang sebenarnya dia punya ketidakcocokan satu dengan yang lain gitu. Dan disitulah kita akan dituntut kemampuan kita memfasilitasi proses itu sekaligus memimpin proses itu. Jadi saya ada dalam konteks itu final ya, apalagi kalau saya itu punya banyak pengalaman di menangani masalah-masalah yang kompleks gitu ya, termasuk juga konflik sosial gitu. Dan seingat saya, berdasarkan pengalaman yang saya jalanin, nggak ada itu yang selesai kalau kita nggak mulai berani membangun ruang dialog. Benar, Pak. Sebenarnya kan runggu itu dialog. Dialog, dialog ya. Jadi nggak ada gitu loh. Ya bisa ada dia selesai, tapi biasa itu dia akan selesai. Saya maksud ini masalah itu ya atau agenda itu karena kadang sustainability-nya saya agak ragu keberlanjutannya. Iya, benar. Karena sense of ownership gitu ya, rasa kepemilikan terhadap pilihan solusi itu kadang-kadang itu nggak dimiliki oleh semua kelompok. Contoh misalnya, ya contoh aja lah misalnya kayak penanganan masalah sosial. Pasti banyak orang berpikir, udahlah turunkan aparat. Cari jalan pintas ya Pak. Padahal sebenarnya itu banyak juga sebenarnya permintaan-permintaan itu kemalasan dari masyarakat untuk berpartisipasi. Nah, misalnya contoh kayak narkoba misalnya gitu ya. Narkoba kalau hanya pendekatannya penegakan hukum atau rehabilitasi, nggak selesai-selesai itu. Karena kalau kita lihat narkoba itu dia masuk ke dalam ruang yang paling privat, itu keluarga menurut saya. Karena kan korbannya anggota keluarga. Benar. Ya kalau nggak ada bentengnya di keluarga, benteng kedua di masyarakat, ya pasti jebol terus kan ini gitu loh. Nah ini yang saya selalu sampaikan ke banyak pihak. Ini kita kalau di dalam konteks itu melihatnya holistik, dan pasti di setiap bagian itu kita akan menemukan momen di mana atau momentum di mana kita butuh para aktor tadi yang lintas sektor tadi, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga akademisi, anak muda, media, gitu loh ya. Itu mau nggak mau kita butuhkan itu. Apalagi jangan coba-coba di Karo ini itu pemerintahnya itu merasa mampu sendiri. Iya. Benar Pak. Jangan, karena apa? Karo ini berada di daerah rawan bencana. Jangan sampai ketika ada bencana, ya pasti kita kan resiko kita terbesar erupsi ya. Erupsi, ya. Itu rakyat bilang kau uruslah kan kau hebat. Yang faktanya dalam seluruh penanganan disaster gitu ya,
manajemen itu, manajemen bencana itu nggak bisa pemerintah sendiri, harus pelibatan. Jadi kita harus sadar betul, kita sebenarnya berada di dalam lingkungan yang luar biasa, berkat dari Tuhan, subur dan lain sebagainya. Tapi sisi lain kita juga berada di wilayah rawan bencana. Artinya itu perspektif kita sebagai pemimpin, sebagai pemerintah harus menyadari, jangan sok-sokan gitu ya, kira-kira gitu loh. Harus ada partisipasi yang tadi dalam tradisi kita disebut runggu. Iya Pak, benar. Jadi di sini tetap semampu apapun untuk pengarahan kita tetap perlu melibatkan masyarakat luas ya Pak ya. Makanya saya kan di dalam debat terakhir saya sebut salah satunya itu keterlibatan lintas aktor, lintas sektor. Nah itu saya menggunakan poin kedua waktu setelah saya catat-catat, saya lihat nih, oh ya dari 5 poin itu kesimpulan kedua itu salah satu yang paling penting itu lintas aktor, lintas sektor itu gitu loh. Karena begini, saya suka memang belajar atau coba melakukan refleksi soal balik tadi pertanyaan pertama kepemimpinan ya. Saya selalu menempatkan orang, setiap orang itu membawa pengetahuan, oke? Maka tugas pemimpin adalah memilih yang terpenting dan berguna. Benar. Jadi jangan dikirain karena saya lebih tua, pengalaman saya lebih banyak, seolah-olah Sonia nggak membawa pengetahuan buat saya. Tapi menjadi tugas saya adalah milih mana yang penting, mana yang berguna ya. Benar, bisa jadi penting tapi belum tentu dibutuhkan berguna untuk saat ini gitu loh. Nah itulah disitulah kita bisa perlu berinteraksi dengan banyak orang. Dan ini sudah saya buktikan pengalaman yang cukup banyak. Misalnya tadi kayak yang komunitas berkuda gitu loh. Manalah saya tahu kalau mereka sekarang itu punya problem untuk bibit kuda baru. Kan mereka yang tahu gitu. Enggak kan saya nggak tahu. Terus saya tanya, oke, ini yang saya naikin ini kuda ini kok gagah sekali. Oh iya, kalau yang Bapak naikin ini bibitnya dari Australia Pak. Nah kami itu sulit sekali mendatangkan bibit untuk ini. Nah ini anaknya dari bibitnya kawin campur Pak. Memang saya lihat lebih kecil. Postur badannya lebih kecil. Kan mereka ahlinya. Tapi kan kemudian tugas saya adalah, oke, apa sih syarat untuk mendatangkan bibit dari luar negeri, apa sih persyaratannya, kebutuhannya kayak apa dan lain sebagainya, apa segala macam. Nah itu di pemerintah ya. Tapi kan yang tahu bahwa mereka butuh bibit baru, bahwa mereka butuh lapangan pacuan kuda, karena hanya jauh di mana namanya orang di sini sering bertanding itu ke Siborong-Borong atau ke Aceh. Nah kita sebagai daerah pariwisata kok nggak mikir ya Pak kita untuk bikin lapangan pacuan kuda gitu kan. Di sini ada banyak kawasan-kawasan yang mungkin kita bisa pinjam dari pemerintah pusat tanahnya untuk kita jadiin pacuan kuda dan lain sebagainya. Kan mereka. Tapi kan kemudian saya mendefinisikan, oke, kalau dari sisi pemerintah apa ya tanggung jawab saya kalau mau untuk itu, kan gitu. Karena mereka sebenarnya udah punya jawaban-jawaban tuh untuk bagaimana persoalan-persoalan itu diselesaikan, gitu kayak tadi tuh. Udah makin sulit dapat bibitnya juga makin lama makin kualitasnya buruk, gitu ya. Perlu itu, mereka butuh bibit baru. Bibit barunya di mana? Di Australia. Problem mereka adalah kesulitan untuk itu. Nah, saya kan memberikan bantuan di bagaimana kemudahan untuk mendatangkan bibit itu. Pacuan kuda, analisis mereka karena nanti akan lebih banyak turis bisa ini dan lain sebagainya. Kemudian kuda juga lebih sehat karena punya tempat untuk mereka dilatih. Kan kuda itu harus dilatih fisiknya dan lain sebagainya. Oh, berarti kalau gitu pengadaan lahannya dari mana ya? Tanah pemerintah atau bukan? Nah kan itu semua itu satu proses. Itu saya katakan setiap orang itu datang membawa pengetahuan, maka tugas pemimpin adalah memilih yang terbaik dan yang terpenting. Gitu, dan berguna gitu. Jadi itu memang jadi satu hal yang sangat penting ya bagi kita penyelenggara pemerintah. Dan saya meyakini pemerintahan modern itu adalah pemerintahan yang seperti itu. Menurut saya itu justru apa ya istilahnya, kolot gitu. Pemerintahan yang kayak di Menara Gading, susah disentuh gitu ya, sibuk dengan seremonial, semuanya segala sesuatu itu dikondisikan dulu gitu ya. Ya itu menurut saya nggak pemerintahan modern gitu ya. Jadi pemerintahan modern itu ya lebih terbuka, transparan, gampang diakses. Bukan berarti gampang diakses lantas Sonia juga suka-suka dengan saya, nggak terbukti kan, nggak gitu juga kan, gitu loh ya. Misalnya kan tetap aja kita ada proses, ada prosedur yang kita ini, tetapi ada keyakinan kita bahwa pemimpin itu tuh gampang dijangkau. Misalnya kayak podcast kita hari ini nggak kejadian-kejadian kan bukan karena saya enggan,
tapi memang jadwal aja. Jadwal yang Ya, gitu. Jadi yang saya bilang itu pemerintahan modern itu sebaiknya gitulah. Ini juga udah kalian udah sekolahnya tinggi-tinggi, anak-anak muda sekarang, pengetahuan kalian udah luas. Kalian itu bukan lagi masyarakat Karo, tapi masyarakat global gitu ya, yang tinggal di Karo, tapi harus menjaga kebudayaan Karo, menjaga kekayaan Karo, menjaga nilai-nilai Karo. Tapi sebenarnya kalian itu sudah menjadi komunitas global. Kalau terlalu prosedural, terlalu feodal begitu ya, mau gimana kita? Majunya gitu. Jadi yang kayak gini-gini ini saya akan mencoba untuk memberikan melalui penataan-penataan nanti, tapi target saya at the end itu ada perubahan kultur. Kultur ini bukan merusak kultur Karonya gitu loh, tapi membangkitkan kultur yang positif yang sebenarnya dimiliki orang Karo sudah sejak lama gitu loh, dalam situasi yang lebih modern lagi gitu. Tapi tidak menghilangkan budayanya itu, khas gitu. budaya kita ya Pak. Jadi itu yang kalau visi misi saya kan udah jelas, maju, sejahtera, berkelanjutan. Tapi saya punya imajinasi dalam situasi itu gitu loh ya. Saya dan Bang Idi punya imajinasi tentang bagaimana masyarakat yang ya kalau kita bilang gitu ya, kenapa kalau kita cerita kalau di Eropa itu begini, kalau di itu karena mereka selalu yang mereka tarik itu yang terbaik. Yang buruk itu mereka benamkan itu gitu loh. Bahkan kalau di dalam konteks barat itu mereka nggak malu-malu mengambil yang baik dari timur. Sepanjang itu baik diambil dari timur. Kalau yang buruk di barat kan dibenamkan mereka, nggak dimunculin gitu loh. Nah ini kita harus menarik semua apa yang baik-baik itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Dan tantangan terbesar itu gitu ya, dan saya juga tentu mengharapkan selalu didoakan oleh teman-teman, keluarga gitu ya, dan nanti kalau terpilih sebagai pemimpin di Karo, tentu dari masyarakat Karo. Yang paling sering menjadi tantangan kita itu adalah kemampuan pemimpin untuk terus-menerus memberi keteladanan. Itu yang saya ya 9 tahun di istana, syukur saya nggak larut sebagai petinggi pemerintahan gitu, terus kemudian ini. Nah ini saya membayangkan mudah-mudahan dikasih kesempatan memimpin Karo dalam 5 tahun itu juga saya terus bisa memberikan keteladanan. Keteladanan yang dimaksud itu apa gitu ya? Kita di masyarakat ini nggak bisa itu hanya sembarangan ngomong gitu ya, tapi nggak terefleksi dari kesehariannya pemimpin itu gitu loh. Misalnya contoh bahwa kita harus disiplin tepat waktu, bahwa kita harus harus melayani. Tapi kalau dalam prakteknya juga nanti seorang pemimpin itu pelayannya juga banyak banget gitu ya. Ajudannya juga karu-karuan gitu jumlahnya gitu ya. Pak. Ya orang gimana nggak percaya mau melayanin gitu loh, dari ekspresinya aja udah dari apa yang dilihat saja itu ini orang kayaknya dilayanin semua ini gitu loh. Jadi itu keteladanan itu tetap menjadi suatu hal yang penting gitu, karena buat kalian anak-anak muda kalau udah ngelihat pemimpin nggak ada keteladanannya udah nol aja itu pasti kan. Alah kawan ini ngomong aja lah ini gitu loh itu. Hanya bisa omong-omong lah ini gitu loh. Faktanya nggak ada ya Pak. Gitu. Menarik sekali ya Pak ya. Selanjutnya nih, karena kita tadi ada menyinggung budaya, kita runggu Pak. Di sini kita tahu Pak ada program yang diajukan sama masyarakat nih Pak. Ini salah satu pertanyaan dari masyarakat yang disampaikan ke saya, yang beliau minta disampaikan ke Bapak. Kesiapan Bapak tentang wacana pembentukan desa adat di Kabupaten Karo, Pak. Saya di dalam banyak pengalaman, walaupun nggak semuanya tuntas, saya banyak terlibat di dalam mendorong atau memfasilitasi lahirnya desa adat di beberapa tempat, gitu ya. Menjadi tantangan di kita juga, masyarakat itu harus sadar ketika dia mematakan bahwa dia mengajukan menjadi desa adat. Maka praktek-praktek kearifan tradisional di sana juga harus nyata. Benar. Kadang-kadang kan kita ini bilang desa adat lebih mau ngambil judulnya, daripada isinya, gitu loh. Kalau buat saya ketika nanti hasilkan kajian memang kearifan lokal masih ada di sana,
kemudian juga praktek-praktek budaya juga masih kuat di sana, kemudian peran tokoh adat ada di dalamnya, gitu ya. Nah, saya nggak ragu-ragu juga untuk mengeluarkan perda penetapan, mengusulkan perda ke DPRD agar desa-desa tertentu itu ditetapkan sebagai desa adat, gitu loh. Tapi kalau hanya untuk mau mengambil judulnya, justru mohon maaf nih, saya justru jadi nanti kasihan masyarakatnya. Benar. Karena sebenarnya masyarakatnya sudah bertransformasi menjadi masyarakat karo modern. Gitu ya. Tapi dia dibelenggu menjadi desa adat yang itu jadi nggak nyambung tuh, nggak nyambung. Saya ada beberapa pengalaman di banyak tempat gitu ya, karena mereka sebenarnya lebih kepada kepentingannya ngambil judul tadi itu gitu ya, bahwa kami ini desa adat gitu tuh. Akhirnya terjadi konflik di dalam. Artinya situasi yang dibayangkan masyarakat dan kenyataan secara hukum, karena nanti secara hukum itu harus dipatuhi kan? Patuhin, benar. Nggak boleh itu, nggak boleh itu sembarangan itu nanti itu gitu loh. Termasuk juga melindungi situs-situs adat atau budaya yang ada di tempat itu. Iya. Gitu loh. Benar. Nah itu nggak mudah itu, makanya saya katakan tuh kalau ada aspirasi itu saya akan mendukung saja, sangat bagus gitu loh. Tetapi benar-benar konsekuen. Iya. Karena jangan sampai nanti ya ada juga pengalaman di beberapa tempat karena kita juga punya instrumen hukum namanya untuk penetapan hutan adat ya. Setelah jadi hutan adat malah nggak bisa bergerak mereka ya. Karena ada ketentuan yang lain mengikutinya gitu loh. Jadi ini tapi prinsipnya itu positif, positif gitu ya, desa-desa adat itu gitu loh. Yang kedua, memungkinkan bagi pemerintah untuk memberikan legalitas di dalam hal ini melalui peraturan daerah gitu ya. Tentu harus ke DPR kan. DPR gitu, gitu. Jadi DPRD. Kemudian yang ketiga, bahwa pilihan-pilihan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu harus memastikan tidak menghalang-halangi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Itu harus diingat tuh, gitu ya, harus diingat tuh. Gitu. Jadi bagaimana format desa adat juga tetap bisa menjadi relevan di dalam menjawab kebutuhan generasi-generasi berikutnya dari desa adat itu. Gitu. Jadi ya misalnya kayak teman-teman di Baduy misalnya, itu desa adat ya. Iya. Mereka kan konsekuen, konsekuen, nggak mau masuk listrik, gitu. Ya, masih yang tradisional sekali ya. Tapi bukan berarti desa adat Karo belum tentu harus seperti itu juga, gitu. Tapi maksudnya yang poin saya itu harus konsekuen, gitu loh. Misalnya ketika mereka bilang kami menolak internet masuk, gitu loh. Karena mereka mau di situ menurut kepercayaan mereka menarik. Kalau kita baca Kompas tahun lalu ya kalau nggak salah. Karena menurut mereka ketika internet masuk ambruk mereka kemungkinan. Iya. Bagi kita, orang yang hidup sudah sedalam pola budaya kekinian gitu ya, modern gitu kita sebut, bodoh banget ya mereka ya kenapa menolak internet ya, gitu loh, gitu loh. Benar, ya, tapi sepanjang itu pilihan mereka, kan gini. Ya kalau sepanjang itu pilihan mereka dan mereka konsekuen dengan itu, maka negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan. Karena kan tujuan mereka bukan tujuan jahat. Jahat ya. Gitu loh. Jadi, tapi balik lagi, saya secara prinsip itu terbuka dan sangat mendukung. Tapi kita harus sama-sama konsekuen. Konsekuen artinya pemerintahnya juga konsekuen, gitu konsisten, masyarakatnya juga gitu loh. Konsisten seperti itu ya Pak. Itu sudah terjawab ya Pak, karena ini pertanyaan dari masyarakat langsung. Ya contoh misalnya ini. Misalnya masyarakat mendorong menjadi desa adat dengan asumsi akan banyak anggaran nanti yang berkaitan dalam jangan kalau udah begitu tuh malah nanti kita mohon maaf nih saling menipu, menipu atau mengakali lah. Tapi ketika kita mendorong untuk itu, masyarakat juga memang secara serius bisa bergotong royong bahkan dan kemudian dibantu oleh pemerintah untuk menjaga rumah adatnya, menjaga jamburnya, gitu ya, menjaga situs-situs ininya, menjaga tradisi pengelolaan pertaniannya, gitu loh. Kalau enggak, itu cuma sementara jadinya. Misalnya seperti desa adat Lingga ya. Iya, benar. Saya
Pas ke sana terus ngobrol, Iya. udah beberapa tahun ini udah nggak ada lagi bantuan dari pemerintah, kata gitu kan. Satu sisi saya, ini gimana pembicaraannya dulu? Istilah saya begitu ya. Iya. Gimana sih komitmen antara pemerintah Antara dan masyarakat. masyarakatnya di sana ketika memutuskan ke desa adat gitu loh. Apakah memang pada momen tertentu, di tahun tertentu masyarakat sudah bisa secara mandiri mengelola itu gitu ya. Di awal itu pemerintah hanya memberikan bantuan, atau memang pemerintah akan terus-menerus memberikan bantuan untuk menjaga atau mempertahankan kelangsungan aset-aset budaya yang ada di sana. Nah, itu yang saya pikir ini kayaknya nggak clear ini sebenarnya. Nggak kesampaian. Ya nggak cukup jelas nih apa ini yang dimaksud untuk itu. Gitu. Jadi buat saya kita tetap harus nanti ngambil pembelajaran dari yang sudah pernah kita lakukan, sehingga kita bisa ketika ada desa-desa adat tertentu yang mau diajuin, kita udah bisa antisipasi lah gitu, ini apa. Iya, benar ya Pak ya. Jangan asal aja hanya sekedar untuk dijadikan desa adat ini simbol ya Simbol Pak. atau cara untuk dapat pendanaan dari pemerintah, gitu. Tapi sisi lain juga pemerintah juga nggak punya kemampuan untuk secara konsisten memberikan bantuan terus. Jadi ini saya bilang itu kita apa ya sudah mempersiapkan diri untuk gagal sebenarnya itu gitu loh dalam hal itu. Jadi sama misalnya, makanya saya selalu katakan orang yang mau di pemerintahan, entah itu di DPR atau di eksekutif, itu harus paham soal penyelenggaraan pemerintahan termasuk peraturan perundang-undangan. Saya kan ini suka bikin suka ditawarkan untuk bikin komitmen dengan ini dan lain sebagainya. Saya bilang saya kirim dulu draftnya, saya baca dulu. Saya nggak mau berkomitmen yang sebenarnya secara undang-undang nggak memungkinkan. Secara peraturan saya nggak bilang kayak gitu loh. Saya mau baca dulu gitu. Saya baca, selama memungkinkan. Oh, kalau memungkinkan berarti yang kita butuhkan itu adalah komitmennya, strategi dan programnya. Nah, kalau ini ya bolehlah kita gitu, karena sebenarnya ada payung hukumnya, jadi cukup aman. Misalnya tiba-tiba saya kan mau menandatangani komitmen itu dengan organisasi olahraga, tapi saya nggak mau membangun komitmen dengan klub olahraga, karena klub olahraga itu udah individu tuh, apa milik yayasan, milik PT atau milik seseorang. Tapi kalau organisasi olahraganya itu kan milik publik. Karena dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah bekerja sama dengan cabang-cabang olahraga itu. Tetapi misalnya gini loh, misalnya klub misalnya klub basket Sonia gitu loh, kerjasama dengan saya gitu ya, komitmen politik gitu. Ini Anda harus membantu nanti klub basket Sonia gitu, nggak boleh. Nggak bisa. Tapi organisasi basket, nah itu boleh gitu loh, untuk membangun kerjasama dengan pemerintah. Iya. Karena itu cakupannya luas juga ya, luas, Pak. Untuk kepentingan bersama juga ya, gitu Pak loh, ya. Gitu loh. Baiklah Pak. Benar sekali yang Bapak katakan, dan sebenarnya semua penjelasan Bapak ini itu semua jatuhnya untuk kepentingan bersama dan mendapatkan feedback balik dari masyarakat, dan pemimpin itu hanya sebagai tempat penampungan dan memberikan solusi ya Pak ya. Oke, terakhir nih Pak, pertanyaan saya. Kiat apa yang akan Bapak lakukan untuk menaikkan PAD di Kabupaten Karo? Kalau di PAD Karo ini banyak ya, banyak sekali potensinya. Misalnya kayak pajak iklan aja, saya lihat-lihat ini pajak iklan ini ada semua nggak pajak iklannya? Iya. Kayaknya sembarangan aja orang pasang iklan. Pasang iklan. Benar Pak. Saya bingung ini. Dia berbagai produk. Yang dari produk-produk nasional ya, perusahaan-perusahaan raksasa itu, tembok-tembok saya nggak lihat tuh ada stikernya bayar pajak apa enggak. Saya bilang itu contoh ya, satu. Yang kedua, bagaimana menata ruang-ruang publik yang digunakan yang bisa dikomersialkan misalnya, kayak parkir, pajak pasar maksud saya gitu ya. Kemudian yang kedua, retribusi. Misalnya. Kemudian juga pajak restoran dan hotel, itu semua itu bisa ditata tuh, banyak ruang-ruangnya itu, dan sangat terbuka lah kita untuk melakukan improvisasi di sana, dan banyak juga contoh sukses. Kalau kadang-kadang itu kita nggak usah rumit-rumit juga, nggak usah mikirin sesuatu yang sangat otentik atau orisinal dari kita. Ada istilahnya itu ATM, amati, tiru,
modifikasi. Karena dia menggunakan ruang publik kan. Iya. Karena baik untuk pembangunan maupun insentif untuk ASN itu sangat tergantung juga seberapa besar PAD-nya. PAD-nya, iya. Nah, jadi saya dalam konteks hal ini itu makanya kita harus bagaimana terus berjuang dengan penguatan dari PAD ini. Gitu. Jadi kemudian juga ada inovasi-inovasi keuangan lainnya. Misalnya contoh bagaimana kerjasama pemerintah dengan swasta. Itu sangat mungkin banyak dilakukan. Itu istilahnya itu kalau di dalam pemerintah kerjasama pemerintah dan badan usaha. Tapi kalau dalam bahasa Inggris disebut private public partnership namanya. Jadi bagaimana sektor swasta dan pemerintah dan publik itu bekerja sama gitu loh. Gitu. Gitu ya Pak. Oh, menarik sekali ya Pak. Sebenarnya hal yang sangat simpel tapi ya. rumit. Rumit ya. Iya Pak ya. Cuman tidak ada kita katakan rumit kalau kita mau menindaklanjuti dan mendengarkan aspirasi masyarakat gitu seperti ya. Dan kita pun selaku pemimpin bisa memberikan feedback balik. Iya Pak, seperti itu ya Pak. Yang menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini Bapak. Sebelum kita tutup Pak, ya. Perbincangan kita pada malam hari ini Bapak, Sonia mau Bapak kasih pesan untuk masyarakat Karo sebagai pemilih yang bijak, pemilih yang pintar untuk menentukan nasib Tanah Karo di 5 tahun ke depan Bapak, yang kita tahu di tanggal 27 nantinya kita akan adakan pesta pilkada Pak. Bapak boleh sampaikan harapan Bapak kepada masyarakat sebagai pemilih yang cerdas. Ya. Baik, terima kasih. Di dalam pilkada tanggal 27 November 2024 nanti, ini kesempatan masyarakat Karo untuk membuat keputusan. Tidak hanya berkaitan dengan kepemimpinan, tetapi juga dengan arah pembangunan di Kabupaten Karo ini. Tentu kami berharap sekali untuk bisa melihat rekam jejak, kemudian yang kedua program-programnya, serta ketiga adalah komitmen-komitmen yang dibangun, yang disampaikan di ruang-ruang publik. Kita bukan sedang memilih kucing dalam karung di dalam istilah Indonesia itu, gitu ya. Tetapi kita memang harus bisa benar-benar memilih pemimpin yang bisa kita kenali, kita pahami, dan kita yakin bisa bekerja sama dengan pemimpin itu. Gitu. Itu harapan kami, dan tentu sebagai paslon kami tentu mengajak para masyarakat Karo untuk bisa memilih kami, Abednego Tarigan dan Edi Suranta Bukit. Kami punya komitmen yang kuat, kami punya program yang jelas, kami punya visi misi yang bisa memastikan Karo ke depan itu berubah dengan kecepatan yang luar biasa yang kami sebut dengan Karo berlari, bujur, kelas menjua-jua. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih masyarakat Karo yang sudah menyaksikan podcast kita pada malam hari ini bersama Bapak Abednego Tarigan. Di sini saya Sonia, saya juga mengajak teman-teman, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan lupa hadir sama-sama ke TPS pada tanggal 27 November. Tentukan pilihan kita menjadi pemilih yang cerdas. Jangan lupa pilih nomor 1 untuk membawa Karo berlari. Bersama Abdi, Karo siap berlari. Terima kasih Bapak. Menjua-jua Pak. Sehat terus ya Pak. Untuk Indonesia satu, kita satu, satu, kita satu, pilih nomor 1.